3-1 melawan PSS Sleman. Dan sekarang tinggal The Jackmania bagaimana menjaga paruh musim sudah jadi perebutan Persebaya dan Persib. Nah, dengan on fire-nya Gustavo ini salah satu pencetak gol terbanyak juga ya bagi Gustavo. Nah ini kalau saya main mungkin masih bisa bersaing gitu kan. Iya. Nah, oke teman-teman, ketemu lagi bersama saya. Tentunya kita akan membahas hasil dari Liga 1 Indonesia, di mana saya selalu berduet dengan duet andalan saya di lini depan, di belakang garis, ya kan, berarti wasit siapa lagi kalau bukan the one and only Bang Akmal Marhali, salah satu pengamat terbaik. Gimana kabar Bang? Baik. Dari mana Bang? Biasa sibuk akhir tahun. Akhir tahun. 2 jam loh saya menunggu sini. Iya, ya namanya jalan macet kan. Oh iya. Kan ada motor Bang. Iya. Ngomong-ngomong baju Persija nih, kita ngomongin Persija nih. Iya. Kemarin menang 3-1 melawan PSS Sleman dan bermain di kandang sendiri. Dan luar biasa penampilan Persija ya untuk setelah itu kembali lagi main di JIS setelah terakhir main lawan Persis Solo kan. Nah, kemudian tidak bisa main di JIS, sempat main di Gelora Bung Karno Senayan, kemudian pindah main di Stadion Pakansari. Sekarang kembali ke JIS. This is JIS. Jakarta International Jakarta Stadium. International Stadium, dan penampilannya sangat luar biasa. Dan yang menarik, satu sosok yang luar biasa, Gustavo Almeida. Pencetak rekor di Liga 1 musim ini, pemain pertama yang mencetak hat-trick 2 kali, dan dua-duanya dilakukan di Jakarta International Stadium. Nah, ini JIS nih memang angker sudah, hampir seperti Lebak Bulus Bang ya. Menurut kamu seperti apa? Dan itu bukan cuma diakui oleh oleh supporter Persija, tapi juga oleh Coach Rahmat Darmawan ketika mereka pertama kali main di JIS, Barito Putra kalah 3-0. Dia bilang, bagaimana saya bisa ngasih instruksi ke pemain Barito Putra kalau suasana di JIS sangat bising sekali. Jadi tidak kedengeran. Dan ketika itu Gustavo cetak hat-trick gitu kan. Dan sekarang Gustavo juga melakukan hal yang sama, cetak hat-trick di Jakarta International Stadium, menang lawan PSS Sleman. Walaupun pertama kalah, tertinggal lebih dulu 0-1 dari Gustavo Tocantin. Akhirnya kemudian bikin comeback dengan 3 golnya Gustavo, dan ini merupakan rekor pertama ya kan. Yang selain itu adalah Hansamu kembali tampil lagi kan. Lini belakang Persija semakin solid, dan yang menarik juga di pertandingan itu adalah Andri Tani, kiper pertama juga yang cetak rekor di JIS dengan memberikan assist. Sudah dua kali memberikan assist. Ketika melawan Borneo FC juga memberikan assist. Tapi waktu lawan Borneo FC masih main di Pakansari. Memberikan assist seri 1-1, kemudian sekarang memberikan assist juga ke Gustavo untuk kemudian Gustavo cetak gol. Dan waktu kasih assist ke lawan Borneo FC juga kasih assistnya ke Gustavo. Jadi sudah chemistry-nya sudah saling paham ini antara Andri Tani sama Gustavo, apalagi dalam keadaan buntu. Itulah salah satu senjata rahasia dari Persija mungkin. Yang paling penting adalah ini akhir tahun yang harus dirayakan oleh The Jackmania ya, karena mereka bisa kembali dan dipastikan akan bisa main di JIS sampai selesai gitu kan, karena itu udah janji dari Gubernur baru Mas Pram dan juga Bang Dul yang menjanjikan bahwa JIS adalah markas Persija, dan sekarang tinggal The Jackmania bagaimana menjaga sekaligus juga ya memenuhi stadion ini gitu kan. Ditambah lagi Persija berada di peringkat 3 besar, 28 poin dengan 8 kali menang, 4 kali imbang, 4 kali kalah. Nah, sekarang main di JIS, saya pikir ini akan menjadi hari yang sulit buat lawan-lawannya ketika datang di Jakarta International Stadium. Dan ini waktu Persija di putaran kedua untuk memperbaiki posisi ya. Untuk memperbaiki posisi, dan kalau kita lihat Ferrari kembali lagi setelah membela tim nasional, Doni Tripamungkas kembali setelah membela tim nasional, Raihan Hanan kembali setelah membela tim nasional, dan ini momentum Persija untuk konsisten. Karena selama ini penampilan Persija nggak konsisten kan. Kenapa nggak konsisten ya? Karena banyak pemain yang dipanggil ke tim nasional. Dan tidak bermain di kandang sendiri. Bermain di kandang sendiri, tidak mendapatkan dukungan The Jackmania, dan sekarang adalah saatnya The Jackmania kembali memberikan dukungan total kepada Persija, apalagi kita juga datang ke sana. Betul. Nah, yang menarik ini Bang, tidak mainnya Kudela dan digantikan oleh Hanif Sarbandi yang asli posisinya adalah gelandang bertahan. Dan ada satu pemain ini, idola saya kan,
comeback dari sekian tahun selama 1 tahun pemulihan cedera pasca operasi ACL dan bermain 90 menit. Untuk pertama kalinya Hansamu. Sebelumnya kan sudah sembuh cedera, dia sudah melakukan debut dan sekarang dia sudah semakin percaya diri, dikasih kesempatan bermain 90 penuh, menit. betul. Artinya lini belakang Persija akan semakin solid karena di sana ada Ferrari, ada kemudian Rizky Ridho yang udah pasti satu tempat, ada juga Kudela dan Hanif Sahbandi juga bisa diplot di situ walaupun ini kondisi darurat Kak. Kemarin itu Hanif Sahbandi ditaruh sebagai stopper adalah kondisi darurat, tidak ada Ferrari, sementara Kudela cedera gitu kan, penggantinya tidak ada. Sebenarnya ada Ruben Dias, cuma pemain kurang asing ini sepertinya akan menjadi pemain yang diganti mungkin di Persija karena tampilnya tidak begitu maksimal, butuh adaptasi yang terlalu lama dan Persija butuh pemain yang harus siap untuk bisa mengatrol posisi Persija karena peluang Persija untuk jadi juara kalau dia bisa konsisten masih terbuka, walaupun juara paruh musim sudah jadi perebutan Persebaya dan Persib, tapi juara akhir musim masih ada. Kalau kita hitung-hitung kan jaraknya Persija dengan Persebaya misalnya hanya 9 poin, artinya 9 poin itu 3 pertandingan. Sementara ke depan nanti putaran kedua ada 17 pertandingan yang bisa menentukan. Perbedaan dengan Persib hanya hanya 6 poin. Cuma 2 pertandingan enggak? Ya kan? Nah, ini yang menarik, Bang. Tidak hadirnya pemain asing di lini belakang sempat mengkhawatirkan Persija dengan memakai 3 lokal. Tapi saya berpendapat dan yakin bahwa 3 pemain lokal ini selevel lah dengan pemain asing karena mantan pemain nasional semua. Betul. Nah, sempat terjadi kekhawatiran di babak pertama di mana Tocantis cetak gol di menit 16 kalau tidak salah. Betul. Nah, itu ada kekhawatiran dari dari teman-teman supporter. Iya. Dan tapi kan kemudian dibuktikan Tocantin hanya bisa cetak 1 gol, kemudian selanjutnya tidak Cardoso, kemudian juga Dion Octavian, Betinho, pemain-pemain Gomez, pemain-pemain dari PSS tidak bisa membongkar pertahanan Persija. Dan kalau kita lihat ratingnya Kak, yang paling tinggi memang Rizky Ridho 4,4 ratingnya. Sementara Hansamu itu 4 gitu kan. Dia baru sembuh tapi dapat rating tinggi sekali 4 dan salah satu pemain yang sangat potensial sekali, walaupun kalau bicara rating tertinggi di pertandingan ini adalah Gustavo 4,6. Tapi Gustavo 4,6, kemudian Rizky Ridho 4,4, Hansamu 4,0. Ini menggambarkan bahwa lini belakang Persija sudah siap untuk kembali menjadi lini depan paling kuat. Ini lini belakang paling kuat. Sekarang kan Andri Tani comeback sebagai kiper. Artinya kan Claudio ini kiper asing mereka juga tidak begitu performanya bagus. Bisa jadi juga ada pergantian. Bukan mustahil di putaran kedua ini kan bursa transfer sudah dibuka 19 Desember sampai 19 Januari kan. Artinya bukan besar kemungkinan misalnya ada terjadi pergantian pemain. Yang menurut saya yang masih harus dibenahi ya ada 2 pemain asing yang tidak perform, flop lah istilahnya. Claudio di posisi kiper dan juga Dias di posisi stopper. Dan kalau lini depan saya pikir udah sangat luar biasa ya. Gustavo, kemudian Simic juga udah kembali ke permainan terbaik. Rio Matsumura apalagi menjadi motor di lini tengah. Gajos juga cukup bagus. Dan saya pikir itu yang harus dilakukan, ditambah misalnya ini yang harus diantisipasi Persija karena di bulan Februari ada Piala Asia U20. Nah, ini kan artinya dia akan kehilangan Donitri Pamungkas, ya kan, kemudian Aditya Warman. Kehilangan, kemudian di tim nasional junior ada kehilangan juga Zahabi Goli. Nah, ini juga harus diantisipasi oleh Persija. Nah, dengan on fire-nya Gustavo ini salah satu pencetak gol terbanyak juga ya bagi Gustavo. Nah, ini Abang melihat pemain ini seperti apa? Apakah bisa jadi memang jadi tumpuan Persija sampai bisa merebut gelar juara atau sampai papan atas? Ya, saya pikir ini salah satu tumpuan ya. Waktu main di Arema, Gustavo dijuluki sebagai spesialis penalti. Ya kan? Karena banyak penalti yang diciptakan bersama Arema ketika itu. Tapi musim lalu juga Gustavo tampil sangat luar biasa bersama Persija dan sempat ketika dia selesai mencetak hat-trick di awal musim Gustavo sempat paceklik gol karena cedera. Betul. Tapi sekarang dia sudah membuktikan kualitasnya sebagai salah satu striker goal getter terbaik dan sekarang bahkan masuk dalam posisi pemain yang top scorer. Memang nomor 1 sekarang Gustavo 11 gol. Top scorer sementara. Oh, dia? Iya, Gustavo. Dan kemudian nomor 2-nya ada Egy Maulana Fikri.
Ada Dalberto dengan 9 gol plus juga Lulinha dengan 9 gol. Sisanya Leo Gaucho. Jadi kalau lihat daftar top scorer saat ini adalah Gustavo nomor 1 dan di antara deretan itu ada Egy Maulana Fikri ya. Satu-satunya pemain lokal yang Indonesia yang bisa bersaing di daftar top scorer. Sisanya pemain asing semua. Kalau saya main mungkin masih bisa bersaing gitu kan. Iya. Nah, oke guys, kita tunggu semoga Gustavo juga tidak cederanya kambuh lagi karena dia memang cedera gampang di hamstring Bang ya. Betul. Jadi buat The Jackmania dan juga The Jack Angel dukung terus tim kesayangan kalian, apalagi bermain di Jakarta International Stadium, selalu full kan ketika Persija main di kandang sendiri. Dan salah satu penyebab penyakitnya satu tim ketika ini adalah ketika grafiknya meningkat adalah overconfidence. Dan saya tuh berharap The Jackmania tetap memberikan kritik-kritik kepada pemainnya untuk tetap tampil konsisten, karena problemnya selama ini kan ketika naik turun. Tapi kritik-kritik dari The Jackmania sebagai supporter yang meminta timnya untuk tampil habis-habisan, karena Hanif Sabandi pernah bilang gini, kita main di kandang seri sama aja kalah gitu. Betul. Artinya kalau bisa besok Persija sapu bersih di putaran kedua, minimal main di JIS, itu akan menjadi lompatan yang sangat bagus dan berpotensi untuk jadi juara. Oke, itulah prediksi dari Bang Akmal, dan tentunya buat teman-teman supporter Persija, dukung selalu tim kesayangan kalian dengan sportif, ya kan, atraktif, dan juga datang ke stadion dengan mematuhi aturan lalu lintas, jaga keselamatan, pakai helm. Ini pesan dari Korlantas. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Gaskan dia.